Ada apa Bu Yanti? Pak, tolong suami saya, Pak. Iya. Iya, Pak. Ayo, masuk. Pak, ada apa Pak? Nggak tahu. Udah kita lihat yuk. Ayo Pak. Mas, kamu kenapa, nak? Ini Mas sadar, sayang. Astagfirullahaladzim. Pak, ini apa? Pak Dimas kenapa kejang-kejang begitu, Bu? Pak, tolong angkat Mas Dimas ke mobil ya, Pak. Kita bawa ke rumah sakit, tolong cepet, Pak. Ya, tolong, Pak, tolong, Pak. Ya Allah. Pak Dimas bawa ya. Bawa. Gue sebenarnya malas galin kubur buat Pak Dimas. Pelitnya nauzubillah. Ngeselin banget pokoknya. Selamat, nggak usah ngeluh. Kerja itu harus profesional. Kita harus gali sebaik-baiknya. Nggak peduli panas, hujan. Walaupun yang mau kita kubur itu orang yang paling kita sebelin. Tahu? Ayo. Kalau gitu, Pak Dimas pelitnya udah profesional dong. Dia kan pelitnya nggak tanggung-tanggung. Dan dia berani ngambil resiko mau dibenci banyak orang. Selamat, nggak ada pelit itu profesional. Ayo, cepetan. Jangan tinggalin ibu saya. Udah ya, Bu. Kita harus bisa mengikhlaskan Mas Dimas, Bu. Benar. Setiap yang hidup tuh pasti akan mati. Tinggal menunggu waktu saja kapan Allah akan memanggil kita. Waduh Pak, di sini ada juga nggak keluar Pak. Padahal kita harus segera memandikan jenazah Pak Dimas. Buruan kasih tahu Bu Yanti sama Pak Haji. Oh, baik Pak. Pak Haji, airnya nggak keluar. Nggak ada air untuk memandikan jenazah Pak Dimas. Astagfirullahaladzim. Cobaan apa lagi nih? Haji, lalu bagaimana, Haji? Tenang Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon ya. Saya minta tolong. Ibu-ibu sama bapak-bapak ngambil air di rumahnya masing-masing. Setelah itu dibawa kemari. Ya. Kasihan Dimas. Dia harus segera dikuburkan, Yanti. Iya, Bu. Ibu tenang ya. Insya Allah kita akan segera menguburkan Mas Dimas. Kok airnya nggak ngalir ya? Waduh, kok airnya nggak keluar ya? Air rumah saya macet lagi. Di rumah saya juga Pak Haji. Padahal tadi pagi masih lancar. Mungkin ini balasan atas segala yang udah Mas Dimas lakukan. Assalamualaikum. Salam. Haji. Baik Pak Haji. Alhamdulillah. Ya. Ini kalau gue lihat-lihat nih mangganya gemuk-gemuk banget nih. Wah, pasti ini panennya bakalan bagus. Oh iya dong Pak Haji. Pak Haji kan tahu sendiri. Saya ini paling top kalau ngurusin mangga, ya kan? Iya. Begini Nak Dimas, kedatangan saya Mas Slamet kemarin ini mau minta bantuan. Bantuan apa Pak Haji? Di kampung kita ini kan mau dibangun masjid. Nah itu dananya masih kurang. Minta sumbangan. Ya. Ya begitulah kurang lebihnya. Pak Haji. Buat apa saya nyumbang ke masjid? Hah? Saya juga nggak pernah ke masjid kok. Tapi Pak, udah. Gak apa-apa, hari ini Nak Dimas gak mau nyumbang masjid. Mudah-mudahan lain kali Nak Dimas mau menyumbang masjid. Nah ini ada undangan nih, Pak Ahmad. Akan ada peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid yang akan diselenggarakan oleh Pak Camat.
Camat datang? Iya. Ada Pak Camat. Kami mohon Pak Camat berkenan untuk meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan masjid. Ya Pak. Nah, silakan Pak. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembangunan masjid ini berjalan dengan lancar. Amin. Pak Haji, apakah dana pembangunan masjid ini sudah cukup? Pembangunan masjid ini masih kurang kira-kira sekitar 15 jutaan. Saya yang akan bayar sisanya. Nih, Pak Camat, ini saya sumbangkan untuk pembangunan masjid. 15 juta. Nah, silakan diterima. Ya, Saya terima Pak Dimas. ya Pak Camat ya. Sama-sama. Alhamdulillah ya Pak Dimas. Saya sangat kagum sekali sama Pak Dimas. Karena Pak Dimas sangat dermawan sekali. Ya, terima kasih Pak Camat. Ya, Pak Haji, saya serahkan. Alhamdulillah Mas, baik banget. Ada apaan nih? Tumben-tumbenan. Jadi begini Pak Haji, saya datang ke sini mau minta cek saya tadi, ya. Masih ada kan Pak Haji kan? Hah? Itu uang 15 juta kalau hilang, aduh Pak Haji. Jantung saya bisa copot, mati berdiri saya. Katanya tadi siang mau buat nyumbang masjid. Iya Pak Haji, tapi setelah saya pikir-pikir, saya nggak jadi deh. Karena saya nggak percaya sama panitianya. Ya gimana ya? Maaf Pak Haji ya. Kan mereka semua miskin. Ngelihat uang besar nanti gelap mata Pak Haji. Tenang aja. Di sini semua panitianya amanah Pak Dimas. Mereka sudah biasa mengelola uang. Bahkan mereka sudah pernah bangun TPA atau musola. Iya ngerti Pak Haji. Tapi kan beda sama ini. Hah? Ini kan dananya ratusan juta. Hah? Uang saya besar loh, 15 juta. Udah cepetan mana Pak Haji? Ini kan? Masih ada ternyata. Ya udah Pak Haji. Saya pamit dulu ya. Permisi Pak Haji. Waalaikumsalam. Itu orang kikirnya minta ampun. Alhamdulillah. Tapi yang sebelah sini sudah busuk. Yang sebelah sini separuh lagi. Kelihatannya masih bisa dimakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nenek mau maling mangga saya ya? Hah? Sini. Mangga itu sudah jatuh dan busuk, Nak Dimas. Daripada mubazir, saya ambil saja. Bazir, mubazir. Gak ada yang namanya mubazir. Ini namanya ya, nenek mengambil mangga tanpa izin. Mencuri ini namanya. Nak Dimas, tolong maafkan saya. Maaf. Gak bisa. Nenek lihat ya, saya akan bikin perhitungan sama nenek. Maafkan saya, Nak Dimas. Nak Dimas, maafkan saya. Ini dia rumahnya, Pak. Nek! Nenek! Nerendra, keluar dong! Mana sih orangnya? Nak Dimas.
Nek, saya sudah laporkan nenek ke polisi. Karena nenek sudah mencuri mangga di kebun saya. Lihat, saya sudah bawa pengacara nih. Siap-siap aja nenek masuk penjara, ya. Tapi saya kan sudah minta maaf. Dan saya sudah mengembalikan mangga itu kepada Nak Dimas. Tolong jangan tutup nenek saya, Pak Dimas. Nenek sudah tua dan sakit-sakitan. Bukan urusan saya kok. Yang namanya pencuri itu harus dihukum. Udah ada hukumnya kok. Nak Dimas, tolong maafkan saya. Jangan saya di penjara, maafkan saya, Nak Dimas. Ya, Nak Dimas. Lepas. Ah. Pokoknya nenek rasakan akibatnya, ya. Ayo Pak, kita pergi. Ya Allah, apa salah nenek? Apa dosa nenek? Nenek tenang aja ya. Semuanya akan baik-baik aja kok. $30 juta. Dimas jangan lupa sedekah ya nak ya. Aduh Ibu, Dimas ini bukan anak kecil lagi Bu. Ibu nggak usah ngajarin Dimas ya. Sedekah aja terus. Waalaikumsalam. Nenek, ayo silakan. Nenek kemana aja? Kok jarang main kesini lagi sih? Iya, Bu. Saya kesini juga maksudnya mau memohon kepada Nak Dimas supaya mau mencabut tuntutannya. Tuntutan apa, Nek? Begini Bu, nenek saya memungut mangga Pak Dimas yang sudah jatuh. Tapi Pak Dimas malah menuduh nenek saya mencuri dan melaporkannya ke polisi. Astagfirullahaladzim, Dimas. Kebangetan kamu, nak. Masa hanya sebutir mangga busuk, langsung kamu laporkan nenek Rendra ke polisi? Ya Allah. Hah? Ibu, biarpun namanya cuma sebutir, itu namanya mencuri Bu. Gak boleh dibiarin Bu, nanti diulangin lagi. Saya tidak akan mengambil lagi, Nak Dimas. Saya mau bekerja di kebun Nak Dimas. Asal saya jangan dipenjarakan, Nak. Dimas, tolong maafkan nenek Rendra, nak. Kamu harus ingat, nenek Rendra ini sangat berjasa buat keluarga kita. Tolong ya, nak ya. Ya. Bu, Ibu gak usah ikut campur ya Bu ya. Ini urusan aku sama mereka. Oke, Dimas akan cabut tuntutan Dimas, ya. Asalkan nenek bayar ke saya 25 juta. Hah? 25 juta? Banyak banget, Pak. Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu, Nak Dimas? Dari mana? Ya terserah nenek. Ya nenek tinggal pilih. Bayar 25 juta atau masuk penjara. Kan gampang, Nek. Iya kan? Nak Dimas, tolong jangan penjarakan saya, Nak Dimas. Tolong. Jangan penjarakan saya. Dimas, keterlaluan kamu, nak. Udah, Nek. Percuma ngomong sama orang yang gak punya hati seperti dia. Anak kecil. Ngomong apa kamu? Hah? Berani ngelawan? Hah? Berani ngelawan sama yang tua kamu? Udah sana pergi. Ayo, Nek. Maaf ya, Nek ya. Oh. Dimas,
Tolong maafkan Nek Rendra, Nak. Jangan penjarakan dia. Dia udah tua, sayang, kasihan. Bu, Ibu jangan ikut campur ya. Dimas, Ibu belum selesai bicara. Ya Allah ya Robi. Hanya karena harta yang berlimpah, anak hamba jadi seperti ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sarin. Halo, ada apa Sarin? Tadi saya lihat Bu Nur masuk rumah Rendra, Bos. Apa? Ya udah, kamu awasi terus ya. Oke, siap. Laksanakan, Bos. Ngapain Ibu kesana? Gak apa-apa, Nenek. Dulu kan Nenek selalu bantu keluarga saya. Bahkan waktu Dimas masih kecil, Nenek kan juga merawat Dimas, ya kan? Nah, jadi sekarang sudah waktunya saya membantu Nenek, ya? Gak usah, Bu. Gak usah. Gak apa-apa, Nek. Udah gak usah khawatir. Nah, ini saya ada uang 25 juta. Ini buat Nenek, ya. Nanti uang ini Nenek kasihkan ke Dimas agar Dimas gak nuntut Nenek lagi, ya. Ini, ya. Gak usah, Bu Nur. Enggak apa-apa. Gak usah. Ini, terima, Nek. Saya ikhlas kok, Nek. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Nur. Saya nggak tahu harus bagaimana membalas kebaikan Bu Nur. Nggak usah dipikirin, Bu. Ya. Sini. Dimas. Kembali. Apa sih, Bu? Astagfirullahaladzim. Ibu ini gimana sih, Bu? Kok Ibu ngasih uang ke dia sih, Bu? Dia nggak butuh uang dari Ibu. Udah pencuri, nggak mau tanggung jawab lagi. Astagfirullahaladzim. Nenek dengar ya, saya tidak akan mencabut tuntutan saya. Hah? Siap-siap Nenek masuk penjara. Dimas, tega sekali kamu, Nak. Dimas. Ya Allah, Nenek, maafkan saya ya, Nek, ya. Saya nggak bisa bantu Nenek, ya. Maafkan saya, ya. Dimas, tolong pulangin uang Ibu ya, Nak. Ibu itu gimana sih, Bu? Uang sebanyak itu Ibu kasih ke orang lain? Lebih baik anak sendiri dong, Bu. Nenek Rendra itu bukan orang lain bagi kita, sayang. Dia yang udah merawat kamu dari kecil. Ya wajar dong, Bu. Ibu sewa dia, Ibu udah bayar dia. Ya itu emang kewajiban dia kok. Iya, tapi Nak... Halo udah, Bu. Dimas malas ngomongin ini. Pokoknya mulai sekarang ya, Ibu jangan bantu dia. Ingat itu, Bu. Astagfirullahaladzim, Dimas. Nenek nggak mau di penjara, Andra. Nenek nggak mau. Nenek tenang aja. Rena mau cari uang 25 juta. Bagaimanapun caranya, Rena nggak mau Nenek di penjara. Ya Allah, apa salah dan dosa Nenek selama ini? Sehingga Allah memberi cobaan seberat ini pada Nenek. Ya ampun, Allah Rabbi. Nenek kenapa? Nenek. Nenek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nenek.
Hei. Apa-apaan ini? Hah? Pak Doni kenapa motong pohon saya? Kenapa? Gini Pak Dimas, ranting pohon mangga Bapak menghalangi jalan umum, makanya saya potong. Enak aja. Sembarangan potong-potong pohon saya. Hah? Mau ngalangin jalan, ini pohon saya. Saya nggak terima ya, pohon saya dipotong seperti ini. Tapi rantingnya menghalangi orang-orang lewat sini, Pak. Ya bukan urusan saya ngalangin jalan. Kalau misalnya nggak suka, nggak usah lewat sini. Hah? Saya nggak terima ini. Udahlah Pak, jangan cari ribut sama Pak Dimas. Dia kan punya pengacara Pak. Nanti yang ada bisa-bisa Bapak dituntut sama kayak neneknya Rendra. Tapi Bapak bener, Bu. Udah Pak, ngalah aja ya Pak ya. Ya udah Pak Dimas, kalau gitu saya minta maaf karena udah motong ranting pohon mangga Bapak. Lain kali saya lewat jalan lain aja. Maaf? Hah? Gak bisa minta maaf begitu aja. Hah? Ini dipotong ya, nanti kalau panen ini, bisa rugi saya. Hah? Pokoknya gini aja. Saya tuntut Pak Doni ya. Saya tuntut Pak Doni. Saya lapor polisi. Tapi kan masalahnya udah selesai, Pak. Ya suka-suka saya dong. Hah? Hak saya, pohon-pohon saya. Aduh, Pak. Jangan diperpanjang dong, Pak. Saya kan udah minta maaf. Oh, udah gini aja. Kalau nggak mau dituntut ya, bayar uang pengganti, 50 juta. 50 juta? Kalau misalnya nggak mau, kita ketemu nanti di pengadilan ya. Pengacara saya nanti akan hubungi Pak Doni. Oke? Ingat, 50 juta. Gimana ini, Bu? Kita belum bisa mendapatkan air. Tiba-tiba semua air macet. Ya, sumur-sumur airnya mendadak habis, Pak Haji. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anak hamba ya Allah. Permudahkan proses penguburannya ya Allah. Sabar Bu Nur. Insya Allah nanti pasti akan ada jalan keluarnya. Saya ikut belasungkawa, Bu Nur, Bu Yanti. Terima kasih ya Yuti. Tolong maafkan segala kesalahan Mas Dimas ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu, uang kembaliannya. Beauty ya pegang aja. Buat uang jajan anak-anaknya Beauty ya. Makasih ya Bu. Tunggu. Sini uangnya. 10.000 kok diambil. Astagfirullahaladzim Mas. Ini cuma uang 10.000. Iya, aku tahu. Ini cuma 10.000. Tapi ini juga namanya duit, tahu nggak? Susah cari duit. Bibi juga udah digaji, pakai minta-minta lagi. Nggak cukup apa, Bi? Bi, maafin Mas Dimas ya. Saya masuk dulu ya. Iya. Mau masak. Patah lagi. Aduh, Bibi. Bibi kerja gimana sih? Kok sapu sampai patah begini sih, Bi? Maaf, Pak. Maaf aja. Nggak becus banget sih, Bi, kerjanya. Belum saya pakai juga. Sapunya udah hampir patah, Pak. Pakai ngoles lagi si Bibi. Mau saya pukul, Bi? Hah? Mau saya pukul? Pokoknya saya nggak mau tahu. Bibi harus ganti rugi. Tapi, Pak. Nggak ada tapi-tapi. Saya potong gaji Bibi ya. Buat bayar sapu ini. Sabar. Ayamnya cukup kan, Bi? Untuk 10 dus? Insya Allah cukup. Tadi kan belinya 1,5 kilo. Oh iya. Berarti... Yanti.
Buat apa ini semua? Mau dibawa ke pengajian, Mas. Siapa yang izinin kamu bawa ini ke pengajian? Siapa? Cuma sekali-kali ini aja kok, Mas. Sekali-kalinya aja kamu bilang, hah? Gak bisa. Aku kasih uang ke kamu bukan buat dihambur-hamburi seperti ini. Aku capek-capek cari uang, kamu malah kasih ke orang lain. Gimana sih kamu? Mas, tapi ini udah terlanjur dibikin. Sayang kalau sampai mubazir. Sayang kamu bilang? Gak akan mubazir kok. Aku yang akan makan semuanya. Ya Allah. Mas Dimas mau makan semuanya? Memangnya kenapa? Bukan urusan kamu. Aku mau makan satu, aku mau makan dua, aku mau makan semuanya. Hah? Kalau nggak habis juga aku bisa kasih ke ayam. Ayam yang cantik gemuk bisa dijual harganya mahal, tau nggak? Jadi kamu yakin kalau yang ngelakuin itu Sarip? Saya sangat yakin, Pak. Walaupun dalam keadaan gelap, saya masih bisa mengenali wajah. Siapa itu? Jangan-jangan maling. Yuk, Tia. Saat melintas pun sempat memanggil namanya, Pak. Sarip, ngapain kamu di sini? Saya curiga kalau dia adalah orang suruhan dari Pak Dimas. Ulat. Jangan keras-keras. Ini sudah nggak bisa dibiarin. Dimas benar-benar udah keterlaluan. Ada apa sih Pak Jaya? Nggak usah teriak-teriak seperti itu dong. Kamu itu harus ganti rugi karena kamu udah menyuruh anak buah kamu menaburin ulat di kebun mangga saya. Hingga saya gagal panen. Tunggu. Pak Jaya nuduh saya kalau saya yang nyebarin ulat di kebunnya Pak Jaya, gitu? Saya itu nggak sembarangan menuduh orang. Saya ada saksi. Oh, saksi. Ya, saksinya Pak Jaya. Ya, Pak. Zaman sekarang itu saksi bisa dibayar, iya kan? Ya mungkin aja kan Pak Jaya bayar orang biar fitnah saya. Hah? Saya nggak suka ya Bapak fitnah saya. Saya lapor polisi. Jadi, kamu mengancam saya? Oh iya, saya mengancam, Pak. Siap-siap aja Bapak di penjara. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang masalah ini. Saya ikhlas kamu zolimi. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Biar Allah yang akan membalasnya. Assalamualaikum. Alah, baru diancam segitu udah takut. Kamu itu kerja nggak becus toh. Kenapa Pak Jaya sampai tahu kalau saya nyuruh kamu taruh ulat di kebunnya? Kenapa? Ini ulahnya Yutia, Bos. Pasti lapor sama Pak Jaya. Pas saya nabur ulat, saya kepergok sama Yutia, Bos. Widya! Iya, Pak. Mau saya taruh nih? Capek dibuka bibi. Mau? Hah? Cari masalah sama saya. Masalah apa? Saya nggak ngerti, Pak. Bibi ya? Hah? Pura-pura nggak tahu. Bibi kan ya? Yang lapor sama Pak Jaya kalau saya yang nyuruh Sarin taruh ulat di kebunnya. Iya kan, Bi? Enggak. Saya nggak ngelapor apa-apa sama Pak Jaya. Jangan bohong. Nggak percaya sama Bibi. Pokoknya sekarang gini aja. Mulai sekarang, Bibi nggak usah lagi kerja di sini. Jangan pecat saya, Pak. Saya sumpah nggak ngomong apa-apa. Saya nggak percaya sama Bibi. Udah, sekarang gini. Ayo, sini. Pergi dari sini. Salah. Kenapa ya? Liang kuburnya nggak dalam-dalam. Dari tadi segini terus. Padahal kita gali udah lama banget. Dosa apa yang udah dilakuin sama Pak Dimas?
Sampai-sampai kuburnya susah banget buat digali. Halo Dim, gua lagi butuh duit nih. Gua mau jual tanah gua sama lo yang ada di ujung kampung. Nggak mahal kok, cuma 100 juta. Aduh. Aku nggak ada uang sebanyak itu, Leo. Dim, lebih baik lo pikirin dulu deh sebelum menyesal. Sayang kalau dibeli orang lain. Soalnya tanahnya itu sangat subur dan tempatnya sangat strategis. Uang cuma ada 60 juta. Gimana caranya bisa jadi 100 juta ya? Alhamdulillah Pak Yasa mau beli sawah ibu. Akhirnya ibu bisa pergi haji, Nak. Iya, Bu. Genap 45 juta, Bu. Alhamdulillah. Ya Allah. Dimas, besok kamu ke bank setorkan ongkos haji ibu, ya? Iya, Bu. Iya. Ibu udah lama mimpiin mau ke Baitullah. Akhirnya sebentar lagi ibu bakalan lihat Ka'bah. Alhamdulillah ya Allah Ibu. Ya ikut seneng loh Bu. Dimas juga seneng denger ya Bu. Apa nih? Lepasin! Lepasin! Rampok! Woi! Rampok! 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 Aduh! Aduh Pak, rampoknya lolos Pak. Padahal udah saya kejar Pak. Ibu saya itu. Ibu saya. Ayo, bantuin. Ayo. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Dimas, kenapa Pak? Kenapa? Mas Dimas. Barusan Pak Dimas berkelahi dengan perampok, Bu. Kami juga sudah berusaha mengejarnya. Tapi perampok itu lolos, Bu. Yaudah. Bu, tolong Bu masuk ya Pak ya. Yuk. Ayo. Pelan. Ayo, sini Pak, taruh sini Pak. Pelan. Hati-hati. Hati-hati. Dimas. Ya udah, kalau begitu kita pamit dulu, Bu ya. Makasih ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Mas. Dimas, sadar Nak. Dimas, sadar sayang. Aduh. Alhamdulillah, akhirnya Dimas sadar. Bu, maafin Dimas ya Bu. Tadi Dimas dirampok. Uang ibu hilang. Ya sudah nggak apa-apa sayang. Yang penting kamu selamat Nak. Bu, ya mungkin Allah belum kasih izin ibu untuk pergi haji sekarang, ya. Yang penting buat ibu, anak ibu selamat, ya sayang ya. Iya bu. Aduh. Sakit Mas ya. Ini bukan dipukul, Bu, di perut tuh sakit banget. Aduh. Kasihan. Aduh. Leo, besok kita ketemuan ya. Di kafe biasa. Jam 9. Udah, besok kita omongin. Ya? Jam 9, jangan lupa ya. Aduh. Mas, masih sakit Mas? Iya nih masih sakit nih. Mas butuh apa nggak? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah Mas nggak apa-apa ya. Semoga aja pencurinya cepat ketangkep. Iya.
Nggak usah kepikiran ya soal uang yang dirampok itu. Ibu nggak bisa bohong, sayang. Hati ibu ini kecewa karena nggak bisa naik haji. Allah itu Maha tahu. Niat ibu tuh sangat mulia. Jadi pasti Allah dengar. Suatu saat nanti ibu pasti bisa pergi berangkat haji. Tapi cuma Allah yang tahu kapan waktu tepatnya. Iya sayang. Kamu bener, Nak. Ya udah, Yanti belanja dulu ya, Bu. Uang kamu cukup nggak? Karena ibu tahu Dimas kan kasih uang kamu sedikit sejak kamu mau bikin itu loh nasi udus buat pengajian. Ah, kalau nggak pakai uang ibu ya, uang simpanan ibu masih ada, Nak. Cukup kok Bu uangnya. Yanti pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Allah. Telah kau berikan menantu yang baik dan sabar seperti Yanti. Kalau perempuan lain pasti nggak akan tahan menghadapi sifat pelit dan galaknya Dimas. Bos, ini duitnya, Bos. Udah, tenang aja, Bos. Masih utuh kok. Pinter. Ah. Nah, gitu. Bos, jangan lupa jatah gua. Jatah? Jatah apa? Ya ilah, kok jatah apaan sih, Bos? Kan kita udah sepakat 10 juta buat gua. Oh, iya. Bentar ya. Balik! Balik! Tolong! Balik! Pak! Tunggu, balik, Pak! Tolong, Pak! Balik, Pak! Balik! Enak aja meminta jatah. Aku mau beli bulu pelangi kesukaan ibu. Pasti ibu seneng. Siapa tahu bisa ngehibur ibu yang lagi sedih. Nih, 100 juta ya. Tapi sekarang Dimas kamu kan? milik saya. Sama siapa dia? Oke. Dimas. Emang lo pintar bohong. Katanya lo nggak punya duit, tapi nyatanya lo bisa beli tanah gua. Saya ngambil duit ibu saya yang dipakai buat naik haji. Hah? Maksudnya lo nyuri gitu? Siapa bilang nyuri? Nggak nyuri kok. Tapi saya pura-pura dirampok. Hah? Jadi nggak ketahuan nyuri. Pinter kan? Dasar licik lo, Dim. Kalau gua lagi nggak butuh banget duit ini, gua nggak bakal mau nerima duit haram ini dari lo. Ya ampun, pakai ngomong-ngomong haram segala. Hah? Tetep aja diambil. Gue tanya sama lo, emang duitnya dipakai buat apa? Hah? Biasa, Dim. Lagi apes kalau main judi. Tuh kan? Kalau nggak punya bakat main judi, nggak usah main judi. Aku nggak nyangka Mas Dimas bisa setega itu sama ibunya sendiri. Kasihan ibu. Bu Nur, saya ikut sedih ibu nggak jadi naik haji. Enggak apa-apa, Bu. Mungkin memang belum waktunya saya naik haji. Bu Nur yang sabar ya. Insya Allah semua ini ada hikmahnya. Amin ya Allah. Makasih ya ibu-ibu. Sama-sama. Kalau gitu kita pamit ya Bu. Kita mau belanja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Udah pulang, Nak? Yuk, masuk yuk. Mas Dimas. Aku gak nyangka sama sekali. Mas tega ngebohongin ibu. Kamu tuh apa-apaan sih? Suami baru pulang, bukan dibikin minuman. Malah ngomongnya nggak jelas.
Mas, aku udah tahu semuanya. Mas Dimas sengaja kan pura-pura dirampok buat ngambil uang. Kamu tuh ya, jangan ngomong sembarangan ya. Mas, aku dengar semua pembicaraan Mas dengan teman Mas. Mas gunakan uang itu untuk beli tanah dia. Ya kan, Mas? Kalau memang ya, kenapa? Nah, kenapa? Astagfirullahaladzim, Mas, istighfar. Itu uang ibu. Mas harus kembalikan dan minta maaf sama ibu. Nggak mau aku. Udah susah ngambil, suruh balikin. Mas nggak kasihan sama ibu? Nggak. Bu, pindah ke kamar yuk. Di sini dingin, Bu. Aku harus bisa memaksa Mas Dimas untuk mengembalikan uang ibu. Ya Allah, begitu besar keinginan ibu untuk naik haji. Sampai ke bawah mimpi. Yanti, kok kamu nangis, sayang? Kamu habis berantem sama Dimas ya? Enggak, Bu. Tadi Yanti dengar ibu mengigau, melafalkan kalimat talbiyah. Yanti sedih dengar. Dosa apa yang ibu perbuat? Sehingga Allah nggak mengizinkan ibu datang ke rumahnya. Ibu. Sabar ya, Bu. 50 kilo minggu lalu, sekarang 100 kilo. Mas Dimas, Hmm. aku mohon kembalikan uang ibu, Mas. Kasihan ibu. Ibu sampai ke bawah mimpi naik haji, Mas. Mas Dimas. Apa sih kamu tuh? Hah? Gak lihat aku lagi kerja apa? Itu lagi diomongin. Kamu denger ya? Hah? Sekali lagi kamu ngomongin masalah itu, aku cerain kamu. Mas, aku nggak takut Mas Dimas ceraiin. Tapi yang aku takut kalau Allah sampai murka sama Mas. Udah selesai ngomongin? Hah? Ceramain aku. Aku nggak butuh ceramah dari kamu, tau nggak? Mas Dimas, Mas tunggu Mas. Mas Yanti ngomong Mas. Ah, udah aku nggak mau ngomongin lagi masalah itu. Udah pokoknya. Tiga banget orang. Ya Allah Mas. Kita pulang dulu ya Mas ya. Ya Allah tiga banget. Satu orang. Ya Allah. Pelan-pelan dong pegangnya. Iya Mas. Sakit ini. Iya Mas. Aduh. Dimas, kamu kenapa sayang? Ada yang masuk Mas Dimas, Bu. Mas, kita ke rumah sakit aja ya. Apaan sih ke rumah sakit? Gak mau ah. Kamu tuh nggak tahu bayar rumah sakit tuh mahal, tau nggak? Ah, udah sekarang kamu ke warung, kamu beli obat merah sama itu kuyir buat penghilang rasa sakit. Udah cepetan, sana. Mas, tapi ini lukanya Mas parah loh. Aduh, kamu tuh ya suruh kok ngelawan. Udah cepet sana ke warung. Sakit apa? Dimas, kita ke rumah sakit aja ya nak ya. Ibu takut luka kamu ini tambah parah. Aduh ibu. Ibu ini gimana sih? Hah? Ibu nggak tahu ya? Aku tuh susah cari duit, Bu.
Ibu nyuruh aku keluarin duit buat rumah sakit. Percuma, Bu. Aku nggak mau keluarin duit buat rumah sakit. Ngeri banget sih. Kok saya kayak gini sih? Aduh. Coba Ibu lihat, Nak. Aduh. Bu, pelan-pelan, Bu. Sakit, Bu. Ini Ibu udah pelan-pelan, sayang. Tunggu sebentar ya, Nak, ya. Sakit banget. Aduh. Sayang, ini Ibu buatin bubur kacang hijau ketan hitam kesukaan kamu, Nak. Makan. Waktu kamu kecil, kamu tuh kalau sakit pasti minta dibuatin bubur ini. Dihabisin ya, Nak, ya? Iya, Bu. Iya. Aku habisin kok udah, Bu. Ya udah, Ibu tinggal dulu ya, sayang, ya. Iya. Aduh, sakit. Susah. Gampang kan ya? Mas. Mas tuh harusnya malu sama ibu. Mas sudah bohong sama ibu, tapi ibu tetap sayang sama Mas. Kamu bisa dimasin. Jangan sekali lagi kamu ungkit-ungkit masalah uang haji ini, ya? Maksudnya ibu. Yanti, awas kamu ya. Jangan sekali-sekali kamu bocorin masalah uang haji ke ibu. Ingat kamu. Bu, ini tadi bakso ibu ketinggalan. Makasih ya, sayang, ya. Ibu punya celengan? Iya, Ibu mau nabung lagi. Siapa tahu Ibu bisa pergi haji. Aduh sakit. Aduh sakit. Aduh, sakit. Sampai ada mulut panas. Aduh. Ya Allah. Aduh, sakit banget, sakit. Dimas, luka kamu makin parah. Kamu harus ke rumah sakit. Ibu nggak tega ngeliat kamu kesakitan seperti ini, Nak. Nggak mau. Aku nggak mau ke rumah sakit. Kamu mau kemana, Nak? Mau beli obat ke warung. Jangan sayang. Luka kamu ini parah sekali. Biar Yanti aja yang beli ya. Yang beli obat. Alah. Aku mau beli sendiri. Obat yang kamu beli kemarin itu nggak manjur, tau nggak? Jangan beli obat palsu kamu. Jangan sayang. Mas. Udah nggak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Udah. Aduh. Yanti, kamu ikutin Dimas. Ibu takut dia kenapa-napa di jalan, Nak. Iya, Bu. Ya. Allah, keras sekali adat anak hamba, ya Allah. Aduh. Aduh, Pak Dimas bau banget. Tangannya korengan gitu. Dimas. Tuh, akibatnya kalau lu ngelawan gua. Lu tahu nggak? Pisau yang udah gua tusukin ke lu, udah gua kasih racun. Dan sekarang sedang menyebar ke tubuh lu. Dan sebentar lagi lu selamat menikmati lumpuh. Ya Allah, Mas. Pelan-pelan, Mas. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Nanti Dimas kenapa? Tidurin di sini. Ya, sini sayang. Sini. Dimas, kamu ke rumah sakit ya, sayang ya. Ibu nggak mau denger alasan apapun juga, Nak. Kalau kamu sayang ngeluarin uang, biar pakai uang Ibu aja ya, Nak, ya. Ya. Ya Allah. Yanti, cepat kamu ambil mobil, Nak. Iya, Bu. Yanti sekalian cari orang buat gotong Mas Dimas ya, Bu. Iya, Nak. Dimas, sabar ya, Nak, ya. Ya Allah.
Aduh. Sabar. Astagfirullahaladzim. Dosa apa saya? Sehingga punya anak kandung yang tega bohong ibu kandungnya sendiri. Dimas, kenapa kamu tega bohongin ibu, nak? Ini kapan jenazah Pak Dimas mau dimandikan? Ya sampai ada air, Pak. Terus kapan airnya keluar? Kayaknya 2 tahun lagi nih, baru selesai. Apa harus digali sama bulldozer? Maafin Mas Dimas ya, Bu. Ibu udah maafin dia. Bagaimanapun dia. Ibu sangat sayang sama Dimas. Ibu udah maafin Dimas. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon semuanya ya untuk memaafkan Dimas. Agar Dimas tenang dan bapak-bapak, ibu-ibu juga tenang. Nggak ada menyimpan rasa dendam di hatinya. Saya sudah memaafkan Pak Dimas, Pak Haji. Saya juga, Pak Haji. Saya juga, Pak Haji. Saya juga, Pak Haji. Alhamdulillah kalau semuanya sudah mau memaafkan Dimas. Air ngalir, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa segera memandikan jenazah Pak Dimas. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Gimana ceritanya nih kuburan mendadak dalam gini? Tahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kok ada belantungnya, Pak? Ya Allah. Ada belatung. Banyak banget. Ya udah, nggak apa-apa. Ayo kita lanjutkan yuk. Ada apa ini? Udah, kita lanjutkan yuk. Kita jalan terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada 10 hal yang paling dibenci sama Allah. Salah satunya adalah kikirnya orang-orang kaya. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Agar kita jangan sampai tergoda oleh dunia. Jangan sampai tergoda oleh gemerlapnya dunia. Karena kekayaan itu tidak menjamin manusia untuk jadi bahagia. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anak hamba ya Allah. Jangan kau siksa dia ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah ya Allah.